Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Jam dinding di ruang tengah berdetak lambat, menunjuk tepat pukul 12. Semua kamar di kos sudah gelap. Hanya lorong panjang yang remang, diterangi satu lampu kuning yang berkedip-kedip. Saat suasana sunyi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pelan teratur, semakin lama semakin dekat. Tapi ketika pintu kamar dibuka, lorong itu kosong. Hanya udara dingin yang menyeruak masuk. Anehnya, suara langkah itu tetap terdengar. Seolah ada yang berjalan, tepat di depan pintu. Di kamar nomor 7 ada sebuah cermin besar. Konon, cermin itu sudah ada sejak bangunan ini berdiri. Bentuknya tua, dengan bingkai kayu yang mulai lapuk. Malam itu, seorang penghuni sedang berdiri di depannya. Awalnya ia hanya merapikan rambut, tapi pelan-pelan, ia sadar ada yang aneh. Bayangan di dalam cermin tidak bergerak bersamaan dengannya. Saat ia mengangguk, bayangan itu menoleh. Dan ketika ia diam, bayangan itu justru tersenyum lebar. Ia buru-buru menutup cermin dengan kain putih. Tapi keesokan paginya, kain itu sudah jatuh ke lantai. Seolah ada yang sengaja menyingkirkannya. Beberapa penghuni sering terbangun di tengah malam. Mereka mendengar suara bisikan pelan, seperti ada seseorang yang duduk di samping telinga mereka. Bisikan itu samar, tapi kata-katanya terdengar jelas. Jangan keluar, jangan keluar. Yang lebih menyeramkan, ada yang mendengar bisikan itu berasal dari bawah kasur. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang bersembunyi di sana. Dan setiap kali lampu dinyalakan, suara itu langsung hilang. Yang tersisa hanya jantung yang berdetak kencang dan rasa takut yang tidak hilang sampai pagi. Kamar nomor 4 sudah lama terkunci. Tidak ada yang berani memasukinya. Orang bilang, dulu pernah ada penghuni yang meninggal tragis di sana. Malam demi malam, dari dalam kamar kosong itu terdengar suara-suara aneh. Kursi digeser, meja dipukul, bahkan ketukan dari dalam pintu. Selalu 3 kali. Beberapa orang yang lewat depan kamar itu merasa ada sepasang mata menatap dari celah pintu. Tapi ketika dicek, pintunya tetap terkunci rapat. Suatu hari, salah satu penghuni menemukan sebuah catatan lusuh di laci meja tua. Isinya bukan tulisan biasa, melainkan peringatan. Jangan menatap cermin setelah tengah malam. Jangan buka pintu nomor 4. Jika mendengar suara, pura-puralah tidur. Sejak catatan itu dibuka, gangguan semakin sering terjadi. Lampu lorong berkedip-kedip, pintu terbuka sendiri, dan suara bisikan semakin jelas terdengar. Suatu malam, seorang penghuni pulang larut. Lorong gelap gulita, lampu mati tiba-tiba. Ia berjalan sambil meraba dinding, mencari saklar. Begitu lampu menyala kembali, jantungnya hampir berhenti. Di ujung lorong, berdiri sosok hitam tinggi kurus. Tidak bergerak, hanya menatap lurus. Ia berkedip, dan sosok itu menghilang. Tapi di lantai, ada bekas telapak kaki basah. Bekas itu menuju ke arah kamar nomor 4. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara tangisan perempuan dari kamar mandi bersama. Tangisan itu lirih, pelan, tapi penuh kesedihan. Seorang penghuni memberanikan diri memeriksa. Pintu kamar mandi terbuka, kosong. Hanya ada air yang menetes dari kran. Tapi di lantai ada jejak kaki basah, mengarah ke bilik terakhir. Bilik itu terkunci dari dalam. Ketika diketuk, tak ada jawaban. Tapi tangisan semakin keras, semakin dekat, sampai akhirnya berhenti mendadak. Sunyi. Pukul 2 pagi, seorang penghuni menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkat. Di seberang, hanya ada suara napas berat, panjang, dalam. Lalu terdengar suara perempuan berbisik. Jangan lihat ke belakang. Tangannya gemetar. Ia menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara napas itu kini terdengar jelas. Bukan dari telepon, melainkan dari dalam kamarnya sendiri. Malam itu,
Semua suara tiba-tiba menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada kipas, bahkan detik jam pun tak terdengar. Sunyi menekan, membuat semua penghuni gelisah. Tiba-tiba, krek, pintu kamar nomor 4 terbuka perlahan. Dari dalam, keluar hawa dingin menusuk. Tapi anehnya, tidak ada apa-apa di dalam kamar itu. Hanya kegelapan pekat, seolah tidak memiliki ujung. Puncaknya terjadi saat semua penghuni berkumpul di kamar dengan cermin tua itu. Mereka ingin tahu kebenaran. Pukul 3 dini hari, lampu berkedip-kedip. Suhu ruangan mendadak turun. Nafas mereka berembus putih, dingin sekali. Lalu, perlahan, muncul bayangan lain di cermin. Bukan pantulan mereka, melainkan sosok hitam dengan wajah pucat dan mata kosong. Sosok itu tersenyum lebar, senyum dingin, senyum yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Sejak malam itu, tidak ada satupun penghuni yang berani tinggal sendirian. Dan kalau kamu masih berani mendengar cerita ini sampai habis, coba perhatikan sekelilingmu sekarang. Siapa tahu, ada yang sedang memperhatikanmu juga.